Sirikit Syah. Di lift hotel, dua turis Amerika menghapus air mata sambil bertutur tentang museum perdamaian yang lahir dari tragedi pengeboman. Ketika malam menyelimuti kota, kita menuju museum yang lain. Para pria menjadi balita, belajar anatomi pada alat peraga. Gadis-gadis penggoda tubuh bugil, senyum terpaksa. Bulan tiada, kita berbincang saat malam makin larut. Kau tanya, apakah aku takut? Melihat wanita dijajah tanpa harga, hadapi sepi yang kuat melanda. Saksikan birahi yang terus menggoda. Apakah cinta masih ada? Hiroshima 1988. Atlanta, lautan manusia di jalanan kota. Gadis-gadis muda goyang pantat dan dada. Para lelaki memandang penuh asa dan aku terpana. Merekalah yang menjajakan tubuh. Kemudian aku berteriak, aku diperkosa. Tubuh ini, tubuh kami telanjang atau digoyang, sepenuhnya adalah hak kami. Itu tak berarti mengundang birahi para lelaki. Demikian eksklamasi kemerdekaan seksual kaum feminis. Lelaki di sebelahku dengan tangan di kemudi mencuri pandang dengan hati-hati, sementara mobil bergerak demi sedepa di St. Patrick's Day di Atlanta. Indahnya lampu kota dan panasnya birahi terbuka ketika dia mengajakku berdansa. Kulihat jurang menganga. Sirikit Syah 1995. Hikayat sang istri. Seorang istri yang tidak pernah membuatkan kopi suami, tak sempat, mesti berangkat pagi sekali, selalu menyeduh kopi untuk bos lelaki di tempat kerja. Sekalian bikin bagi diri sendiri, apa salahnya? Istri membelanjakan 30% dari pendapatan untuk makan siang dan jamuan bersama kolega atau relasi perusahaan. Tentu saja dia tidak sempat menelepon membantu. Apakah di meja makan tersedia sesuatu bagi anak yang lapar sepulang menuntut ilmu? Dia juga tidak perlu repot bertanya kemana dan bersama siapa suami menghabiskan waktu istirahat siangnya. Istri kita akan pulang selepas maghrib atau seusai berita sore televisi yang ditonton di ruang kerja, daripada terhadang macet di jalan raya. Suatu hari istri tak dapat dihubungi. Dia tidak berada di kantor dan HP-nya mati. Setengah hari kemudian, saat azan Isya mengumandang, dia tiba di rumah yang dipenuhi para pelayat. Anaknya semata wayang ditemukan tewas overdosis, tersungkur di selokan. Karena bapak ibu susah dihubungi, para tetangga yang nyaris tak dikenalnya karena dia selalu absen pertemuan PKK mengurusi pemakaman anaknya. Surabaya, tahun 2000.
Kembalikan Indonesia padaku. Ini bukan negara 4 musim, dan ini bukan musim gugur. Tapi pohon-pohon di Jawa Tengah berwarna kuning. Keindahan alam Indonesia telah dinodai. Hutan Kalimantan menjadi sabana, dilibas para kerabat yang memegang HPH. Gunung di Irian menjadi telaga, digali emas tapi dilaporkan tembaga. Kekayaan alam Nusantara kita telah dijarah. Pohon-pohon cengkih ditebangi dan cengkih-cengkih dibakar. Kesejahteraan petani dirampok. Rakyat harus bayar hutang konglomerat. Harga-harga naik dan pabrik-pabrik tutup. Kini rakyat merampok. Kini rakyat menjarah. Kini rakyat menodai cita-cita reformasi, dan para pejuang dituduh telah ditunggangi. Wahai para pengelola negara, kalau engkau tidak becus, kembalikan saja Indonesia padaku. Prasangka. Lelaki di tram menuju pusat kota Melbourne itu menatapiku. Aku merinding. Teringat insiden di Skotlandia. Seorang lelaki meludahiku di jalan hanya karena dia tidak suka hijabku. Atau di New York, ketika seseorang memakiku di sebuah lift hotel. Islam brengsek. Kini aku di Melbourne. Usai bicara dalam seminar mengenai media di Asia. Ulangkakan kaki menuju pusat kota. Berburu fish and chip, kudapan yang menggoda selera. Tapi laki-laki di dalam tram itu mengawasiku. Khayalku mengelana ke ratusan tahun yang lalu. Kapal-kapal dari Inggris dipenuhi penjahat. Diungsikan ke benua terjauh. Karena penjara-penjara di Inggris penuh, Eropa abad ke-8. Kalau kau tak kaya, kau terpaksa jadi penjahat. Nenek moyang laki-laki itu mungkin salah satu penumpang kapal-kapal itu. Mereka membuka lahan, membangun negara, menciptakan sebuah bangsa yang baru. Laki-laki itu beranjak dari tempat duduknya, menghampiriku, membuatku tercekat. Kamu pakai hijab, tapi maaf, lehermu masih kelihatan, katanya. Lalu dia turun di sebuah perhentian. Prasangka hampir saja menguasaiku. Kejahatan tidak diwariskan. Tak ada ibu melahirkan maling. Ini sebuah bangsa baru yang beradab. Maafkan aku. Ribuan mil dari tempatku, aku menggigil sendirian dalam selimut kabut di bawah langit tak berbatas.
British traditional breakfast. Sebutir telur diceplok. Pilihan jamur, kentang, atau kacang merah. Sosis atau bacon. Secangkir kopi atau teh 15 pound. Sambil mereguk segelas jeruk. 2000 bungkus nasi pecel yang sedap terbayang dalam ingatan. 15 pound sterling. Hampir sama dengan 250.000 rupiah. Aku tersedak. Sarapan 200 pengungsi. Tengah aku kunyah-kunyah. Sementara mulutku berdarah-darah. Karya Sirikit Syah, Oxford 2000. Setahun derita rakyat, korban lumpur. Karya Sirikit Syah. Setahun lalu kami dikejutkan semburan lumpur di ladang persawahan kami. Lumpur itu memasuki jalanan di kampung kami. Lalu hari demi hari lumpur meluber pekarangan, ruang tamu, kamar tidur, dan menenggelamkan rumah-rumah kami. Pabrik-pabrik dan sekolah-sekolah tutup. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Anak-anak terabut dan pendidikan, dan kami mesti berhimpitan untuk meneruskan hidup. Anak-anak dan para tetangga mengintip ketika kami bercinta di bilik yang disediakan panitia di tengah pasar menjadi penampungan terbuka. Kami juga selalu bertengkar, berebut sejengkal tingkat. Nasi basi adalah menu sehari-hari. Kami antri 3 atau 4 jam, lalu tak jadi mandi karena air mampu. Sementara itu para pejabat dan konglomerat terus berdebat. Tanggung jawab, tunggu putusan pengadilan, kata pengusaha. Pemerintah tak tanggung jawab, ini bukan bencana alam, kata pejabat. Betapa sakit hati kami menyaksikan di layar televisi para korban banjir Jakarta mendapat santunan. Wahai tuan-tuan, banjir air bisa surut. Banjir lumpur, pada siapa kami bertaut? Mereka pikir kami rakyat melarat, punya daya tahan tubuh kuat. Dalam hening, di malam hari, di sela-sela ketiak tetangga dan bau kaki, kami terjaga mendengar dengkur atau desah birahi. Duh bumi pertiwi, sudah cukup hutan Kalimantan dibabat menjadi sabana, dan gunung Papua digali menjelma telaga. Mengapa di tanah Jawa yang penduduknya terpadat di dunia, orang masih tega merongrong buminya, mengeksploitasi, mengabaikan alam lingkungan dan nyawa manusia?
Duh bumi pertiwi, hentikan murkamu, kami nyaris tak sanggup lagi. Hidup bagai benalu, tak punya rasa malu, tak pastikan masa depan. Wahai bapak-bapak pejabat, konglomerat, dan wakil rakyat, ingatlah, bila engkau tidak becus di neraka, engkau akan hangus. Perempuan yang merajut memori tanpa masa lalu. Karya Sri Kitsia. Perempuan itu duduk di ujung senja, berusaha merajut memori dari untaian kata-kata yang seolah tak bermakna. I wish I was there. Diingatnya, lelaki itu pernah berkata, ketika dia kecewa akan ketidakhadirannya, kata-kata itu dibiarkannya tinggal dan melekat di dalam jiwa. Perempuan itu menelusuri jejak perjalanannya, diterpa butiran salju di Sapporo, terpesona lampu-lampu Natal di Camp Bielse, terhadang kabut di Glasgow, menikmati gemerisik daun kering, musim gugur, terinjak kaki di Central Park, New York. Tak jua ditemukannya apa yang ia cari. Seolah membeku darahnya, menatap kehadiran lelaki. Waktu seperti berhenti, dan dunia mendadak sunyi. Tuhan, izinkan aku merasa, semalam saja, jeritnya. Tapi aku harus segera melaut, karena di sanalah hatiku telah terpaut, kata lelaki sebelum hilang bayang, tenggelam di kedalaman samudra cintanya sendiri. Kembali perempuan dalam dunianya yang hiruk pikuk, mencoba merajut kenangan, kendati tak sedikit pun mereka memiliki masa lalu. Surabaya 2004. Sang Guru Sejati oleh Sri Kitsia. Orang tua-tua kita dulu pernah memberi wejangan. Guru itu mesti digugu lan ditiru. Petuah itu membuat kita memandang guru tak hanya sebagai penerus ilmu, tetapi juga pedoman perilaku.
sayang, keteladanan pada bangsa ini berangsur menghilang. Tak hanya di kalangan yang mulia wakil rakyat, tetapi juga di kalangan para guru yang tak lagi menjaga perilaku. Guru besar pun bukan sekedar gelar. Itu adalah sebuah proses pengabdian yang panjang. Ada orang yang pantas menyandangnya. Ada juga yang kurang memberi makna pada statusnya. Sutandjo Wiknyo Subroto adalah guru kita semua, guru bangsa, seperti petua para tetua. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Sutandjo telah memberi makna pada ilmunya, ilmu yang diamalkan, digunakan untuk membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Keberpihakannya pada kaum tertindas dan terpinggirkan mengilhami kita semua. Keberaniannya mengkritik hukum yang seringkali tidak adil, sebagaimana ditulis oleh Victor Hugo yang kerap dikutipnya. Bagaimana pencuri roti yang mencuri karena lapar dikejar-kejar oleh hukum seumur hidupnya. Di negeri ini pun pencuri ayam dipenjara, sementara bandar narkoba dan koruptor diampuni oleh negara. Sesungguhnya musuh bangsa ini bukan teroris. Persoalan bangsa ini bukan teroris, seperti yang terus didengung-dengungkan oleh Densus 88 anti teror yang didukung dana War Against Teroris, Amerika dan sekutunya. Musuh kita bersama adalah para koruptor, penilap pajak, bandar narkoba, dan wakil kita yang kurang mulia. Dibutuhkan 10 atau 100 Sutandjo untuk mengentas Indonesia menjadi bangsa yang adil, sejahtera, di mana manusia tidak dikotak-kotak berdasarkan ras, golongan, bahkan disiplin ilmu. Satu disiplin ilmu tidak menyelesaikan persoalan. Sutandjo mengajari kita untuk bekerja sama, bersatu padu, dan melangkah
keluar dari menara gading yang angkuh dan dingin, menelusuri jalan berliku, menjumpai rakyat yang menunggu. Sutandyo Wignyo Subroto adalah sebuah nama yang tak mudah dilupakan. Dia adalah pembawa harapan. Meski dia telah tiada, spiritnya telah menyebar di antara kita. Dan kewajiban kita untuk meneruskannya. Catatan buat Asli. Tiba-tiba saja kau muncul, entah dari mana, mengisi ruang kelasku yang seringkali hampa tanpa tanya. Kau hidupkan suasana perkuliahan jadi terasa lebih menyenangkan. Tubuhmu ilmu tak kuasa menutupi karisma kehadiranmu. Kelincahanmu menggerakkan kawan di sekitarmu. Kalau saja ada lebih banyak siswa seperti kamu. Dan kalau saja engkau tak segera berlalu. Kecerdasanmu membawamu pergi dengan segera, meninggalkan kawan-kawan seangkatanmu yang masih berkutat dengan hitungan SKS dan skripsi yang tak kunjung usai. Aku girang melepasmu terbang, tapi sedih kehilangan sosokmu di perkuliahan. Bagai ulat sutra menjelma kepompong dan memberi sutra, engkau menebar kebaikan dimanapun berada. Mungkin kini tiba waktunya bagimu untuk menetas menjadi kupu-kupu dengan kepak sayap yang sangat indah mewarnai dunia. Sirikitsa, 7 September 2015.